Hello again everybody, welcome back di Bitcoin Update. So Bitcoin Update hari ini kita update setelah kondisi rilis data pada PCE Price Index. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu, PCE ini adalah angka yang cukup penting. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ini menjadi salah satu measurement untuk the Federal Reserve di dalam menentukan apakah inflasi sudah cooling down atau belum. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari angkanya, Core PCE Price Index itu sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Turun dari 4,3% jadi 3,9%. Kemudian hanya PCE Price Index aja di sini yang angkanya cenderung naik ya. Jadi naiknya sebenarnya nggak banyak, cuma 0,1%. Tapi tampaknya bagaimana respon market terhadap data atau angka tersebut itu adalah cenderung positif untuk dolar index. Kita bisa lihat per data rilis ya, begitu masuk sesi New York di sini sekitaran jam 6, jam 7, harganya langsung melesat naik cukup signifikan. Ya, so far sih kalau kita lihat dolar index memang respect juga terhadap area support resistance yang previously sempat kita marking di kisaran 105,88. Jadi kalau kita bisa lihat di sini karena ada reaksi yang cukup bullish di sana, di mana teman-teman bisa perhatikan ya ada sebuah candle bullish engulfing terbentuk pada time frame 4 jam. Ini bisa menjadi indikasi bahwa dolar index itu masih powerful. Ada beberapa yang nanya sama saya seputar XAU USD, gimana nih progres XAU USD? Sebenarnya simple banget teman-teman, karena kita ngelihat dia udah break terhadap low point ini ya, apalagi terjadinya dalam kondisi yang impulsif. Jadi saya pikir there's no reason untuk si XAU USD kembali bullish dalam waktu dekat. Apalagi kalau kita lihat dari angka inflasi yang sebenarnya sudah cenderung menurun angkanya, ditambah dolar indeks yang tiba-tiba menguat, saya pikir ini kayak double kill ya untuk posisi pergerakan pada gold. Karena gold kalau kalian lihat dari angka inflasi tadi itu sebenarnya menunjukkan reaksi yang lumayan pekat sih kalau saya bisa bilang teman-teman. Nah, mengapa demikian? Mungkin buat teman-teman yang kurang tahu ya, gold itu bisa dibilang memiliki korelasi lah dengan inflasi. Kalau angka inflasinya naik tinggi banget, orang beranggapan bahwa inflasi itu bisa menjadi masalah, dan kenapa orang akan lebih prefer untuk pegang aset safe haven seperti XAU atau emas di sini. Tapi dengan angka yang tadi bisa dibilang udah cenderung membaik, sebenarnya there's no reason buat people menjustify bahwa pegang emas itu adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Mungkin orang berpikir bahwa dengan angka inflasi yang cenderung turun itu bisa memberikan semacam apa ya kalau kita bilang ya, itu bahasanya wrecking ball ya, bola api kali ya. Bola api ke the Fed untuk membuat mereka berpikir lagi bahwa suku bunga sudah tidak perlu dinaikin lagi. Jadi per tahun ini udah cukup nih mentoknya di angka yang terakhir ya setelah mereka mention. Nah, dengan demikian publik meyakini ibaratnya walaupun suku bunga tidak naik ya, kalau suku bunga naik itu memang dampak ke gold itu juga sama aja, kita bisa bilang goldnya akan cenderung turun. Tapi karena suku bunganya di sini mungkin ada probabilitas untuk tidak dinaikkan, harusnya di sini tanggapan publik atau market terhadap kondisi tersebut adalah mereka bisa mengalokasikan uang mereka lagi, mungkin untuk ekspansi bisnis, untuk meningkatkan usaha mereka, dan lebih penting lagi daripada kondisi-kondisi tersebut adalah ada orang yang udah boleh mulai alirin uang mereka ke stock market. Jadi kalau kita lihat walaupun di sini posisi dolar indeksnya menguat ya, dan biasanya kan kontrarian nih teman-teman. Kontrarian tuh maksudnya adalah berbanding terbalik nih terhadap si dolar indeks. Jadi kalau dolar indeks menguat biasanya stock market cenderung melemah. Nah, ini enggak, lain ceritanya. Kalau kita lihat di sini after Nasdaq di sini successfully breakout dari sebuah kondisi di mana di sini kita bisa bilang adalah descending channel, lalu dia berhasil breakout dengan impulsif. Semenjak itu kita ngelihat secara struktur nih, ini bisa dibilang cukup bearish. Ya, ini adalah low point-nya dia terakhir, dan kalau saya bisa bilang sih itu belum benar-benar valid di breakdown. Malah reaction-nya cukup positif. Ada bullish engulfing candle pada time frame 1 jam, dan harga kelihatannya bertahan ya di atas level tersebut. Jadi kalau saya extend lagi ya, lebih kurangnya teman-teman bisa lihat ini sebagai
si support resistance ya. Jadi kayak dia holding di atas support resistance. After dia di sini ngebentuk inverted head and shoulders, dia breakout, holding di atas support, holding di atas support ya. Di sini sebenarnya bisa jadi kondisi yang positif buat istilahnya Bitcoin, bisa jadi negatif juga teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena somehow dolar indeksnya masih menguat. Jadi kalau kita lihat di sini Nasdaq itu berbeda dari yang lain. Kalau saya perhatikan tadi ya, S&P 500 dan US 30 di sini atau Dow Jones itu keduanya sama-sama negatif. Responnya sebenarnya sejalan lah kalau kita bisa bilang dengan yang seharusnya. Ibaratnya kalau dolar menguat, ya stock market melemah. S&P 500 juga sama. Kita ngelihat di sini angkanya cenderung naik, ya, membentuk semacam rising wedge. Kemudian kalau kita bilang bahasanya di sini adalah liquidity grab, karena after area tersebut di touch, harganya langsung turun signifikan. Nggak ada retracement sama sekali sampai akhirnya dia breakdown dari si rising wedge. Nah, dari sini harusnya kan ada probabilitas angkanya bisa seperti ini. Nah, teman-teman, kalau memang korelasi Bitcoin itu sangat kuat dengan stock market, entah itu S&P 500 atau Nasdaq ya. Kalau misalkan ngikutnya Nasdaq sih mungkin Bitcoin akan fine aja, tapi kalau ngikutnya S&P 500 mungkin akan kurang begitu baik. At least pergerakan beberapa waktu ke depan kita bisa ngelihat Bitcoin juga akan ikut tertekan ya, sekiranya seperti itu. Nah teman-teman, kita bakal bahas langsung dari perspektif untuk si Bitcoin-nya ya. Kita bakal bahas sedikit untuk Bitcoin-nya. By the way, before saya lanjut, ini Chainlink tadi saya ada update. Teman-teman cek aja di grup Telegram kita, it's free. Kalian tinggal gabung aja. Baru tadi saya update sekitar jam 3:26 menit. Postingnya sudah ada, kalian tinggal lihat di sana dan mudah-mudahan cukup jelas ya. Selain itu saya tadi sempat posting juga di Telegram ya. Bukan Telegram lagi, apa nih kalau kita bilang di Twitter ya, teman-teman. Saya sempat posting di sana juga soal bagaimana Chainlink di sini kelihatannya bisa dikatakan dengan kondisi yang cukup menarik. Ya mungkin detailnya teman-teman nanti bisa cek di Telegram lah ya. Nah teman-teman, kita bakal lihat sedikit untuk price action dari si Bitcoin. Apa sih yang terlihat pada Bitcoin so far ya? Kalau saya mungkin bahas di sini, mau bahas dari day weekly nanti aja lah ya, tunggu menjelang closing besok. Dan by the way, planning saya sih ya, ini kan udah hari Sabtu nih teman-teman, tanggal 30. Rencana sih nanti malam ya. Mungkin saya pengen live streaming by YouTube channel. Nanti untuk linknya saya akan send seperti biasa melalui grup Telegram. Kalian bisa cek di sana. Kita bakal bahas seputar market mendekati closing time frame weekly dan juga monthly ya. What's gonna happen dan kira-kira gimana kelanjutan pergerakan market kripto di bulan Oktober. Nanti kita bakal bedah sama-sama dan kita mungkin akan liatin juga beberapa altcoins yang teman-teman bisa request biasanya. Nah, teman-teman sekalian, pada Bitcoin sejauh ini time frame daily, apa yang saya lihat adalah Bitcoin still maintain di bawah trendline. Ya, kita bisa bilang ada reaksi dari sana, trendline memberikan rejection, harganya tertahan dan ada possibility untuk kita ngelihat dia turun kembali. Ya, turunnya sejauh mana? Sebenarnya saya ngelihatnya sih gimana ya kalau kita bisa bilang. Ini tuh diambang-ambang sih. Saya bisa bilang ini diambang-ambang. Kalian gunakan Fibonacci retracement ya, dari swing low ke swing high. Dari sini ke sini. Kita dapat reaction di Fibonacci 50%. Jadi, kalau saya tanya sama teman-teman, kalian sepakat nggak kalau saya bilang ini adalah potensi higher low? Ya, kalau kalian sepakat ini adalah potensi higher low, berarti kita bisa melihat ada kemungkinan higher high itu berpotensi terjadi. Ya, minimal dia break terhadap high point dari wave C ini. Ya, tapi di sisi lain, kenapa saya bilang ini diambang-ambang? Anda lihat ini lower high, Anda lihat ini juga lower high, Anda lihat ini masih potensi lower high. Ya, karena gini teman-teman, kalau kita tahu bahwa, bukan kita tahu lah ya, kalau kita pengen ngelihat pergerakan suatu market itu bergerak dalam tren yang sangat impulsif, sangat signifikan. By the time si market tersebut bergerak ketika higher high atau higher low atau lower high, lower low on the making, for example, misalnya kayak gini, ini dia harusnya nggak ragu-ragu, ya, bisa kenceng gerakannya, ya. Kalau ini enggak, kita ngelihat ada keraguan di market, minimal terhadap Bitcoin-nya lah ya, kalau kita bisa bilang, ini ada keraguan. Begitu nyampe di level ini, mereka stop. Tunggu dulu, sabar dulu. Ya, ibaratnya market maker itu nggak belanja lagi, atau mungkin retail itu nggak masuk kembali ke market.
something holding harga Bitcoin di level tersebut. Walaupun kita punya sentimen positif, ya, yaitu Ethereum katanya futures ETF-nya sudah disepakati, sudah disetujui, dan Ethereum kelihatannya bakal closing dalam keadaan bullish, ya. Di sini malah lebih bagus daripada Bitcoin. Dan karena dengan posisi seperti itu, ini berarti dominasi Bitcoin sementara terhadap market itu cenderung menurun angkanya, dan dengan demikian altcoins ini bisa bergerak lebih bebas. Jadi walaupun Bitcoin dalam keadaan bearish, kalau kalian mungkin punya altcoins yang kalian punya plan untuk di-buy, itu sebenarnya masih cukup menarik untuk kalian consider, ya. Jadi kita lihat lagi Bitcoin, walaupun di sini kelihatannya diambang-ambang, but in the end kita punya beberapa kriteria untuk melihat Bitcoin bisa bergerak lebih tinggi. Itu yang kita take note dulu untuk saat ini. Karena kalau kita melihat dari time frame hourly-nya, apakah di sini menginvalidasi untuk Bitcoin bergerak lebih tinggi? Kalau saya sih ngelihatnya enggak. Ya, kita bisa lihat di sini time frame 4 jam, yes, we have that rejection coming from the trend line yang ada pada time frame daily juga. Yes, ada juga sebuah bearish engulfing atau ya kita bisa bilang bearish candlestick yang powerful datang dari trend line ini. Ya, jadi ada tambahan konfirmasi lah beberapa kali dari sana bahwa somehow seller still there holding the price untuk tidak lebih tinggi dari key resistance yang saya marking di sini. Kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu saya marking key resistance itu, kenapa? Karena sebenarnya ini adalah area Bitcoin mengalami reversal. Ya, jadi ada proses di mana Bitcoin sampai ke level itu lalu kena rejection. Kemudian kalau misalkan kita berhasil break dari sana, where's our next target? Harusnya di high point ini, di kisaran 27.800. Break lagi, ya udah pasti 28.800 lah ya, low point yang ada di pergerakan sebelumnya atau di area supply yang ada di atasnya. Ya, intinya keduanya sama, yaitu bisa ngejar potensi sampai dengan ke level $29.000. Nah, dengan posisinya saat ini guys, what do I think? So far, ini adalah swing low yang tadi kita mention, time frame daily, ini adalah swing high yang kita mention juga. Sorry, maksud saya yang ini, swing low, swing high, reaction Fibonacci 50%. Nah, sekarang, kalau kita gunakan Fibonacci retracement lagi, swing low, swing high, ya, kita ambil dari benar-benar one push-nya di sini, dan yang kita dapatkan sebenarnya, oh sorry teman-teman, saya ngambilnya nggak dari sana ya, saya ambil dari swing low yang ini aja. Kenapa? Karena harga di sini tuh sebelumnya naik signifikan, tapi dia pullback-nya dalam juga. Ya, jadi kita anggap ini adalah swing low-nya, ini adalah swing high-nya, dan kita dapatkan Fibonacci 50%. Itu ada di kisaran area support resistance yang kita tandain ini. Jadi saya bisa tandain di sana dengan box berwarna ungu kali ya, biar sedikit mentereng teman-teman. Dan so far kita dapat reaction dari sana ya. Kita bisa lihat ada sebuah candle pin bar, kayak bullish pin bar di sana, dan mencoba untuk holding lah dari harga Bitcoin untuk nggak bergerak lebih rendah lagi daripada posisi saat ini. Nah, selain kita ngelihat, wah ini kayaknya ada apa kalau kita bisa bilang ini bahasanya, wah ini kayaknya ada bullish engulfing nih. Wah, pokoknya banyak macam lah teman-teman. Sebenarnya saya bisa bilang di sini juga ada potensi untuk create Quasimodo pattern, ya kan? Kalau kalian notice di sini, ini adalah higher high, ya. Pada dasarnya ini adalah higher high. Sorry, ini adalah higher high. Kemudian di sini dia create higher high. Di sini kita punya higher low. Ya, dan karena technically dia create higher high, slightly higher high by the body. Kalian bisa lihat nih, ya, tuh dia create higher high di sini by the body. Kita punya higher low, tapi masalahnya di sini kita tidak ada yang namanya higher low, melainkan kita lihat lower low. Kalau misalkan dia retrace, mungkin seperti ini, ya, ini bisa jadilah kita bisa katakan dengan istilah nanti berpotensi untuk dia create yang namanya lower high. Ya, dengan demikian jadilah si Quasimodo pattern itu. Ya, kalau kita lihat di sini Quasimodo pattern, bearish pattern. Ya, bearish Quasimodo pattern maksud saya. Ya, di sini dia ada dua tipe, tapi kalau kalian lihat yang tipikalnya adalah bearish Quasimodo, oke, this one ya, lebih clear. Open image in new tab, dan saya akan screenshot di sini. Kalian bisa lihat. Ya, ini bukan cocokmologi by the way, tapi kalian bisa lihat sendiri lah. Ya, ini by the process lebih kurangnya seperti itu. Nah, dia bisa aja nanti naik sampai ngetes ke higher high-nya atau high point yang sebelumnya ini dan tetap kena rejection karena dia berpotensi untuk create yang namanya lower high.
ya. Tapi ini kan ya bisa dibilang jatuhnya malah jadi kayak prediksi, dan saya lebih prefer untuk tidak prediksi the market, lebih prefer untuk melihat aja lah ya, ini probabilitasnya maunya dibawa ke arah mana sih. Bitcoin mau dibawa turun lebih rendah, mungkin dia perlu testing sampai ke level Fibonacci 61,8%. Mungkin di sana dia perlu ngejemput area seperti demand zone ya. Kita bisa lihat di sini terjadi pergerakan yang impulsif diiringi dengan imbalance, dan juga di area tersebut terdapat demand zone. Jadi mungkin aja ya kita bisa ditarik lagi sampai ke level itu, baru ada reaksi lagi terhadap market. There's so much possibility untuk saat ini. Tapi yang pasti kalau misalkan teman-teman nanti ya, mungkin besok, lusa, atau mungkin Senin, atau mungkin minggu depan kita ngelihat Bitcoin terjadi seperti ini, oke, berarti kalian tahu arah berikutnya kemana ya. Itu yang perlu di take note. Kalau untuk saat ini seandainya dia uncertainty, ya udah kita cari aja altcoins yang lain mungkin yang lebih berpeluang ya. Misalnya di sini ini banyak banget sebenarnya yang lagi kita review ya di dalam altcoins update buat teman-teman di advance group. Kita punya Zilliqa di sini kelihatannya ongoing on the making for potensi higher high. Kemudian kita punya GRT, sebelumnya juga sama, ngelihat view ini cenderung bullish. Kemudian kita punya Solana yang udah successfully breakout dan naik impulsif. Filecoin di sini ada potensi untuk dia bergerak bullish, bahkan ini entry point sudah kena tap dan dia ongoing naik ya. Tapi ya saya nggak tahu, ini baru satu arah aja udah lemes gitu ya istilahnya ya. Apakah ini benar-benar akan berhasil? I don't know yet. But we have another option kayak Ethereum Classic. Sementara ada yang malah sell short ya. Di sini sell short HIVI. Kalau teman-teman ingat di video kemarin atau beberapa hari lalu saya sempat mention soal HIVI berpotensi untuk sell short. Dan saat ini kita ngelihat lagi ongoing create semacam bearish flag ya, bearish flag pattern, atau mungkin sekedar channel aja ya. Ini intinya bisa lihat dia lebih rendah lagi. Yang pasti karena support resistance sudah berhasil di breakdown ya, saya pikir ini bisa jadi area support ya untuk dia bergerak lebih rendah. Dan masih banyak lagi ya, ada Shiba yang saya decide harus close lebih awal ya untuk kemarin entry position, dan doesn't work as expected, dan malah dia breakout nih terhadap falling wedge. Ya ini balik lagi jadi opportunity untuk bisa ngelihat dia mantul naik ke atas dan lain sebagainya ya. There's so much possibility saat ini, banyak banget option-option yang bisa dimanfaatkan ya. Teman-teman tinggal pilih-pilih aja ya, mana yang sekiranya menurut kalian dari segi price action nih enak nih buat di tradingin. Yaitu kembali ke opsi masing-masing. For now, I don't know guys. There's a probability bahwa ini adalah ABC juga. Bisa jadi nanti dia nerusin lagi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Bergerak breakout terhadap trendline yang tadi sudah kita mention. Banyak banget possibility-nya ya, tapi saya tidak mau mempraduga untuk saat ini. Nggak mau nebak-nebak ya, ini yang bakal terjadi. Ini probabilitas lebih tinggi. Saat ini buat saya adalah breakout dulu deh dari trendline, maka all coins itu bakal cenderung bullish. That's it teman-teman. Oke, so everybody, thank you very much yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di live streaming besok. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut pada live streaming besok. So God bless buat teman-teman semuanya. Don't forget to check out our Telegram, dan juga untuk teman-teman yang mau bergabung di Advance Group, make sure kalian cek di kolom deskripsi, ada link di sana dan kalian tinggal klik linknya serta bisa bergabung di Advance Group untuk periode bulan Oktober. Kita akan start webinar pada hari Selasa. So I'll see you guys again soon. Cheers guys. Bye-bye and happy weekend.